Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik sama gue pada sekali Zero Knowledge Podcast. Ini kita rekamannya hari Selasa. Berarti kalau dihitung itu udah 9 hari lagi menuju musim 2022 NFL. Tuh 9 hari lagi. 9 hari lagi. Bentar lagi loh. Gak berasa kan, perasaan kemarin baru Super Bowl. Perasaan kemarin baru draft. Perasaan kemarin baru preseason. Nah, ini lagi udah mau musim reguler. Nah, jadi ya kalau musim reguler tuh beritanya gak bakal habis-habis. Jadi ya udah daripada kalian ketinggalan berita, kita nggak capek-capek ingetin buat klik join di samping tombol subscribe di channel kita ya. Karena kalian bakal dapat video 2 hari lebih cepat dari kita upload biasa dan benefit-benefit lainnya. Jadi yaudah langsung aja klik join. Karena kalau ketinggalan berita NFL sekali aja nih, sedikit aja ketinggalan, udah ketinggalan banyak deh. Karena nih abis ini kita bakalan ada bahas satu, sebenarnya nggak berita ya. Ini sebenarnya kayak daftar ya yang kemarin baru selesai itu, daftar NFL Top 100 yang udah jadi ritual tahunan sejak tahun 2011. Ntar gue mau tanya reaksinya Oka ya. Nah, jadi yes. Sama satu lagi buat kalian nih kan pasti ada yang nonton ini habis nonton ini ya dari video kita yang di bareng Regista kan di sebelah tuh Regista kan. Nah, jadi thank you yang udah nonton. Itu kan baru part 1 kan. Nah, juga tuh. Ya kan? Itu kan baru part 1 kan. Nah, part 1 kan gue kemarin jelasin tentang ya American football buat kalian yang masih kurang paham atau masih awam sama American football. Nah, kita mah kalau jelasin mah kita sangat senang buat membantu kalian biar kalian makin ngerti lah. Karena visi kita memang memasyarakatkan NFL di Indonesia. Jadi buat yang udah nonton thank you banget. Nanti part 2 gue bakal jelasin mungkin udah mulai teknikal ya, kayak gimana cara mainnya, gimana cara skornya. Jadi tungguin aja ntar di YouTube-nya Regista ya. Nah, sama satu lagi buat kalian yang baru nonton atau udah nonton tapi nggak punya temen, penonton NFL tuh yang gue udah bilang di Regista banyak nonton NFL, kalian aja nggak tahu gitu. Banyak, serius dah. Jadi langsung aja di link bio profile kita, link bio profile di Instagram maksudnya, sama link di deskripsi video ini. Itu semua sosial media udah kita tulisin, langsung aja join, gak usah malu-malu karena sekarang zamannya malu-maluin daripada malu-malu ntar nggak ada yang ngeliatin ntar. Jadi udah langsung aja join semua sosial media kita, udah ada Instagram, Telegram dan lain-lain. Langsung aja deh langsung join semuanya. Jadi oke, barang kali ini kita di episode terakhir di preview musim 2022. Nggak berasa ya, udah episode terakhir, perasaan kemarin baru kan. Emang sekarang tuh waktu berlalu cepet banget. Ini aja season udah mau mulai. Perasaan kemarin baru bahas episode 1, bahas ini divisi neraka ya AFC West, sekarang udah sampai ke NFC North. Tuh kan. Nah, tapi sebelum kita ke NFC North, kita mau ini dulu ya, kasih reaksi dulu ya. Kemarin NFL Top 100 udah selesai countdown dari peringkat 100 sampai 1. Dan ternyata peringkat satunya adalah Tom Brady. Kok Tom Brady? Saya juga bingung ini. Nah, gue ngasih lihatnya top 10 aja ya, karena kalau kasih lihat list semuanya banyak banget. Nah, gue kasihnya top 10 aja. Dari peringkat 10, Travis Kelce, tight end Chiefs. Peringkat 9, Jalen Ramsey, cornerback Rams. 8, Patrick Mahomes, quarterback Chiefs. 7, Davante Adams, wide receiver Raiders. Ke-6, TJ Watt. Ya kalau gue seneng ya. Sebenarnya harusnya top 5 tapi nggak apa-apa lah. Linebacker Steelers. Ke-5, Jonathan Taylor, running back Colts. Ke-4, Cooper Kupp, receiver Rams. Ke-3, Aaron Rodgers, quarterback Packers. Ke-2, Aaron Donald, defensive tackle Rams. Dan pertama, si kambing yang lu udah lihat kan itu udah ubannya udah banyak tapi masih juga nggak berhenti main. Kapan sih? Ini padahal tuh Brady kemarin udah ngambil cuti loh 11 hari. Pas udah balik katanya ya saya umur 45 tahun, ada banyak hal yang terjadi lah. Urusan. Gitu. Iya. Ada banyak urusan. Nah, tapi ini kalau dari lo dari top 10 ini top 10 aja ya. Reaksi lo gimana? Yes. Reaksi gue ya, kalau dari pemain yang masuk sebenarnya nggak heran-heran banget ya. Karena kalau dilihat ya dari nama-nama yang masuk itu ya nama-nama yang udah banyak prediksi bakal masuk top 10 gitu. Dan sekarang juga orang-orang juga udah paham lah bahwa
top 100 itu adalah list yang dibuat oleh pemain kan. Jadi Betul. pemain ngevote dan hasil vote-nya itu yang akan menghasilkan si top 100. Jadi Iya. ya nggak heran banget lah kalau banyak pemain yang ngevote Tom Brady jadi nomor satu. Mungkin kita nggak akan setuju, banyak yang nggak setuju lah ya, karena Tom Brady kan nggak main di Super Bowl kemarin, tapi Aaron Donald main di Super Bowl. But Ya. in the end, ya ini vote yang dari pemain maybe karena ngelihat Tom Brady is the GOAT, jadi mereka masih beranggapan bahwa Tom Brady is the number one player according to their list. Hmm. Ya, walaupun sebenarnya juga agak top 100 itu kadang juga ada recency biasnya juga sih. Artinya pemain yang baru aja juara Super Bowl suka lebih diunggulkan untuk di atas dibandingkan pemain-pemain lainnya. Jadi makanya orang juga pendapatnya mereka bilang Aaron Donald should be number one, but instead ya Tom Brady is your number one player gitu. Oke ya. Tadi yang dibilang Oka bener ya, itu voting top 100 itu yang bikin pemain, bukan dari NFL-nya ya, pemain ini ya. Jadi ya maaf apa aja nih ya, kalau misalnya pemainnya bagus tapi temennya dikit ya nggak masuk. Maaf aja nih ya. Jadi Dan ya one amazing thing tentang Tom Brady juga itu kalau kita lihat sejarahnya Tom Brady itu musim ini musim 2021 ya 2021 berarti musim lalu itu masuk top 100 number one. Season 1 top 100 lagi-lagi adalah Tom Brady. iya. Jadi itu terpisah jauh banget tuh. Iya. Jadi ya ya seperti yang tadi Oka bilang, karena yang voting pemain dan pemain pada ngelihat Tom Brady is the GOAT, ya udah votingnya pada Brady ya. Kalau yang lain mungkin yang lain ini dari peringkatnya yang lain kayak Donald Rodgers Cup dan lain-lain. Gimana Kak? Yang lain itu gue nggak banyak yang berubah lah ya. Tapi gue mungkin akan mengganti Jalen Ramsey nomor 9 dengan Myles Garrett nomor 11. Nomor 11 atau nomor Iya 12 Myles Myles Garrett di Garrett. peringkat 11 ya. Gue juga Paling rada itu kaget doang kok. sih. Myles Garrett bisa di 11 ya? Padahal Myles Garrett menurut gue ya kadang bisa nyamain TJ Watt, tapi ya TJ Watt nyamain rekor sack. Yes, betul Itu. banget. Dan gue juga pas tahu ini Cooper Cup di atas Adams sih, ya iyalah. Kalau menurut gue sih ya, kayak walaupun banyak pemain yang banyak yang bilang Adams lebih bagus daripada Cup, tapi ya Cup musim kemarin ya performance-nya gila sih buat wide receiver, dapat triple crown lagi kan. Jadi ya di list ini Cup di atas Adams menurut gue cocok. Oke. Nah, langsung aja kita masuk preview di NFC North ya. Yang pertama ini tim, nah ini nih yang peringkat 3 nih. Yang ditinggalin sama peringkat 7. Nih. Nah, tuh. Yang satu lihat lurus, yang satu lihat kiri. Kan? Kiri liatin ini AFC West. AFC West ya kan di West di kiri kan, di barat di kiri kan. Nah, kalau menurut lu nih Rodgers tanpa Adams bisa nggak? Ini akan jadi pembuktian buat Rodgers juga sih. Karena orang-orang sering bilang kalau Rodgers itu made by his wide receiver ya. Dia selalu dapat wide receiver yang walaupun gak first round, tapi dapat talent-talent yang bagus lah. Mulai dari dulu ada Greg Jennings, terus juga ada Jordy Nelson, Randall Cobb, terus habis itu ada Davante Adams. Dan sekarang ini juga ada wide receiver baru, rookie, yang digadang-gadang bakal bisa gantiin Davante Adams. Nah, ini gue mau kasih lihat ini apa draft pick di kelas 2022-nya Packers ya nih. Nah, nah kan tadi kan ditinggal nama Davante Adams. Nah, kebetulan nih Packers sebenarnya ngedraft 3 WR ya, tapi gue kurang yakin yang di WR di round 7 ya. Yang Samori Toure dari Nebraska. Kalau round 5, mungkin round 7 mungkin dikecualiin dulu aja. Iya, nah
Ini ada 2 WR dari round 1 sampai 4 yang di round 2 kan ada Christian Watson dari North Dakota State. Nah, di round 4 ini nih yang gue cek defense-nya Packers sama highlights-nya di NFL lumayan baik nih. Romeo Doubs dari Nevada. Nah, menurut tuh gimana nih 2 WR ini? Bisa nggak bantuin Rodgers? Atau ya Rodgers main ya udah sebar semuanya aja lah kayak Brady lah mainnya gimana? Mau nggak mau juga Rodgers pasti bakal targetin rookie receiver ini. Karena pilihannya Rodgers juga kan nggak banyak sekarang wide receiver. Paling ya yang kemarin ada Allen Lazard, terus habis itu Randall Cobb ada lagi, Iya. Sammy Watkins. Oh iya, ini juga ini kan apa Rodgers ditinggal pergi sama Marquez Valdes-Scantling kan ke Chiefs kan? Ya, jadi ini wide receiver core-nya tuh dirombak semua. Jadi sisa beberapa pemain doang. Jadi mungkin akan butuh beberapa game di mana mereka harus adjust ya. Dan Aaron Rodgers juga pasti harus adjust. But overall sih pas gue lihat performanya di postseason ya, itu juga the rookies are showing off gitu. Mereka mainnya bagus-bagus. Terutama ya rookie receiver yang tadi udah lu bilang. Ada Christian Watson dan juga Romeo Doubs. Ya. The question is, apakah mereka akan jadi penggantinya Davante Adams? For now, let's put our breaks down dulu ya. Jangan langsung tiba-tiba bilang, oh ini the next Davante Adams. Ya. Ya, itulah kadang suka ada hype-hype aja lah. Kadang karena udah ditinggal wide receiver star-nya, saat suatu fanbase tuh suka berhayal-hayal kayak, oh ini gampang nih penggantinya langsung tinggal draft aja. Padahal nggak kayak gitu. Iya. Jadi ya musim rookie mereka ya pasti mereka akan dapat banyak target, but better than Davante Adams nggak mungkin. Oke. Nah, next ini tim yang baru dapat pelatih baru. Sebenarnya di NFC North ada 2 tim yang dapat pelatih baru, tapi kita yang pertama dulu nih yang finishnya di bawah Packers ya. Ini Vikings nih. Cousins lagi tos sama salah satu mungkin top 5 mungkin bisa aja top 3 ya di NFL ya. Top 3, top 5 lah ya, top 5 ya. Arguably top 3. Top 3, wow, oke. Nih Justin Jefferson yang membuat viral tuh yang ini nih Greedy tuh tahun 2020 ya. Nah, menurut lo ini Cousins apakah tetap percaya? Sorry, maksudnya salah pertanyaan gue. Sorry, maksudnya apakah Jefferson mainnya bakal lebih bagus lagi atau ternyata tuh menurun gitu gara-gara masih ada Cousins ini? Kalau gara-gara Cousins kayaknya enggak sih, karena emang dari Jetas juga rookie season kan mainnya bareng Cousins kan. Jadi kalau menurun jelas enggak sih. Maybe in the same stratosphere as musim-musim dia sebelumnya. The question-nya sekarang kan Vikings itu mereka masih harus perbaikin defense. Mereka kemarin juga draft ada safety Louis Sain dari Georgia. But gue masih melihat defense mereka masih agak iffy ya. Walaupun udah dengan ada rookie dan juga beberapa signing baru, tapi posisi di defense ini juga masih banyak tanda tanya juga. It's not bad, tapi ya banyak question marks-nya aja lah di posisi-posisi defense. Mungkin juga karena Vikings baru kedatangan coach baru ya. Nah, ini coach baru nih. Kevin O'Connell dari dia dulu offensive koordinatornya Rams ya. Ya, offensive koordinator Rams. Jadi kalau diceritain dikit adalah si Kevin O'Connell ini dia itu salah satu mentinya dari Kyle Shanahan / Sean McVay. Ya. Jadi itu masih pohon-pohonnya Shanahan semua tuh. Kevin O'Connell, dan dia juga salah satu coach muda ya yang
memang lagi trending banget nih di NFL. Kayak coaching tree-nya dari McVay, Shanahan itu selalu jadi komoditas yang menggiurkan lah buat tim-tim Iya, di NFL. betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia bisa mengubah Kirk Cousins menjadi quarterback elite? Karena kita bilangnya kayak Kirk Cousins is mid atau banyak yang bilang underrated juga. Tapi ya gue sih masih bilangnya dia agak mid ya Mhm. in terms of performance. Tapi apakah si Kevin O'Connell ini akan bisa mengubah offense dari Vikings dan naikin itu ke the next level gitu kan? Mhm. Karena musim lalu offense mereka sebenarnya bukan is not a problem. Tapi apakah dengan adanya offensive coordinator dari Super Bowl champion Los Angeles Rams ini bisa ngangkat offense mereka menjadi lebih baik lagi dibandingkan musim lalu atau enggak? Hmm. Itu pertanyaannya. Oke. Oke. Nah, next kita ke tim yang dapat pelatih baru lagi ya. Nah, ini nih Bears. Wow. Nah, ini Bears dapat pelatih baru lagi dan pelatihnya ini dari tim rival sebelah. Rival sebelah ya kan? Rival sebelah ya, kalau nggak salah ya. Matt Eberflus ya. Matt Eberflus itu defensive coordinator dari Indiana Broncos. Colts. Broncos ya, sorry, maaf, sorry, No, salah, Colts, dari Colts. maaf. Nah, tapi sebelum ke Matt Eberflus, nah ini nih, Justin Fields. Nih WR-nya nih nomor 11 ya. Darnell Mooney nih, kalau gua cek ini gorengannya lumayan banyak ini ya. Apalagi di dunia fantasy nih. Darnell Mooney. Nah, menurut lu ini, ya kalau dilihat kan dari weaponnya Justin Fields, aduh, ambiar banget ya. WR-nya ditinggalin Allen Robinson ya kan. Udah gitu running back ada David Montgomery. Kemarin David Montgomery mainnya lumayan lah ya. Ya, Nah, nggak ada first cuman round pick. apa? Nggak ada first round pick. Nah, itu masa ini weaponnya buat Justin Fields tuh buat yang depth chart-nya kurang banget. Nah, tapi menurut tuh Justin Fields apakah ini duonya sama Darnell Mooney bakalan yang harus diperhatiin di NFL musim 2022? Bears ini lagi periode transition banget ya. Mereka baru aja ditinggal banyak pemain inti. Salah satunya ada tadi udah bilang Allen Robinson dan mereka baru aja nge-trade Khalil Mack ke Chargers. Right. Dan mereka juga kemarin gak ada first round picks karena dipakai musim lalu buat trade up buat dapetin Justin Fields. Ya. Yang secara rookie performance masih average lah. Ya, karena masih sama ini kan Matt Nagy pas itu. Masih dengan offensive mastermind yaitu Matt Nagy. Iya. Ya, sekarang sih head coach-nya Matt Eberflus ini kan dia punya background defense ya. Jadi not exactly effort yang buat ngebantu Justin Fields lah ya untuk develop. Tapi gue juga harus ngecekin juga dari staff offense-nya juga. Karena gue still believe Justin Fields ini punya upside yang bisa dibilang lebih tinggi, nggak lebih tinggi sih, pretty high untuk posisi dia. Dan karena dia adalah salah satu dual threat quarterback juga, dan dia punya potensi luar biasa yang bisa kita lihat pas dia lagi perform di Ohio State. And ya kita masih sering bilang kalau QB dari Ohio State ini juga salah satu banyak yang failed lah, banyak banget ya. Dan mungkin kalau dilihat dari supporting cast-nya, dari weapon-nya, gue belum melihat effort yang ditunjukin oleh Bears ini bisa ngangkat Justin Fields untuk musim ini. Because Darnell Mooney masih belum terbukti untuk jadi WR1. Lalu juga beberapa rookie-nya itu kayak Velus Jones itu juga kemarin nggak not too impressive di preseason. Tapi kalau untuk running back mungkin gue lebih optimis dengan David Montgomery ya. Jadi it's okay lah di posisi itu. But overall wide receiver dan tight end ini masih banyak tanda tanya besar di posisi ini.
Oke, nah ini tadi karena udah bilang ini kita sempat bilang coach baru ya. Nah ini nih Matt Eberflus defensive atau offensive kemarin ya di Broncos ya lupa. Gue lupa Defensive banget. coordinator dari Defensive Indianapolis coordinator ya Colts. dari Broncos ya. No, dari Indianapolis Colts. Oh iya, Indianapolis Colts. Aduh, maaf. Bener gue 2 kali salah. Sorry banget ya, sorry banget salah gue. Yang Di Colts ya. Broncos itu kalau Broncos kalau nggak salah musim Broncos lalu ini ya Pak, Nathaniel Hackett ya? Nathaniel Hackett itu dia di Packers ya? bukan. Enggak. Iya, Nathaniel Nathaniel Hackett itu head coach barunya Broncos dari Broncos. Packers ya benar. Iya dari Packers saya soalnya gue suka ini dulu gue suka salamu antara Hackett sama Eberflus sorry ya. Nah ini Matt Eberflus yang dulunya defensive coordinator Colts. Menurut lo bersama Eberflus nasibnya Bears apalagi nasibnya Justin Fields sih ya buat mematahkan stigma quarterback Ohio State hancur tapi sebenarnya sih sekarang quarterback Ohio State udah bagus ya gara-gara semenjak diganti coach ya. Ryan Day nggak salah. Ryan Day. Ryan Day ya. Menurut lo Eberflus apakah bisa mengubah nasib Bears dan Justin Fields? Kalau cuma dari backgroundnya aja sih mungkin I don't think so ya. Beda background tapi mungkin staffnya bisa membantu Matt Eberflus buat ngembangin Justin Fields. Iya. But yang gue optimis di sini adalah cara dia akan mengembangkan defense dari Bears karena musim lalu juga walaupun defense Bears still good tapi bukan yang benar-benar elite kayak 2018 itu yang mereka masuk playoff. Jadi I don't know ya, gue juga masih rada buta dengan tim Chicago Bears saat ini. Kecuali mungkin di posisi linebacker yang emang salah satu pemain favorit gue, ada Roquan Smith juga. Ya, Roquan Smith is still very underrated guys. Jadi nah, ini ntar abisnya ada pembahasan Roquan Smith ya. Oke. Ya. Dan overall juga di Colts Eberflus juga doing a good job lah buat ngembangin defense mereka jadi at least middle of the pack dengan Darius Leonard sebagai punggawa utamanya. Jadi in terms of defense, I think they will improve dibandingkan musim lalu. But the offense, it's still the biggest question. Oke. Nah, ngomong Roquan Smith nih. Roquan Smith kemarin ini sebenarnya Roquan Smith itu udah bilang di sosial medianya ya kalau dia minta di trade dari Bears. Cuman akhirnya Roquan Smith memutuskan untuk bertahan di Bears. Tadi Oka bilang Roquan Smith itu underrated. Lu cek total tackle-nya Roquan Smith musim kemarin. Nih, gua cekin ya. Roquan Smith stats. Itu kalau nggak salah dia total tackle-nya musim kemarin lebih dari 150. Tuh, total tackle-nya aja Roquan Smith kemarin 163 tackle. Wow. Gila kan? Yes. Gila. Itu aja 163 yang di assist gitu maksudnya misalnya dia tackle tapi ada yang bantuin itu 68. Berarti itu dia solo tackle-nya 95 loh. 95 tuh buat linebacker luar biasa. banyak sih, banyak banget. Nah, ini gue juga dan lebih gampangnya adalah untuk ngegambarin how good Roquan Smith ini adalah dia emang nggak begitu populer dengan fans, jadi dia belum ada Pro Bowl selection. Tapi dia udah masuk All Pro 2 kali. Nah, itu. Nah, itu aja sih. Nih, kalau kita saranin ya buat kalian kalau mau cek pemain bagus, pemain yang dapat award-nya ini award itu All Pro aja deh. All Pro aja, beneran. All Pro aja. Nih, Roquan Smith udah 2 kali masuk All Pro loh. Dan masih belum juga dibayar gaji mahal buat linebacker itu. Soalnya ya di kelasnya dia itu kan linebacker yang sekelas yang bareng sama dia tuh udah pada get paid ya. Iya. Kayak Darius Leonard, terus Fred Warner dan lain-lain lah. Iya. Jadi Roquan Smith deserve to get paid, man. Apalagi dengan banyak pemain veteran yang banyak yang cabut gitu, cap space-nya Bears sudah musim depan itu cap space-nya Bears ada salah satu yang paling gede. Jadi dan mereka nggak ada alasan lah untuk nggak bayar Roquan Smith
Bener, apalagi sebagai leader di defense mereka. bener, bener. Bener banget. Makanya, ini kalau Roquan Smith masih juga nggak digaji gede sama Bears, mendingan lepas deh. Pasti banyak banget yang rebutan, termasuk tim gua nih Steelers, karena linebackernya tuh Devin Bush udah hancur. Untung aja dari Miles Jack ya. Nah ini gua ngarbat supaya dapat Roquan Smith dah, mumpung cap space-nya musim depan juga gede kan, karena Big Ben udah pensiun dan Kenny Pickett masih rookie contract, jadi masih kebuka lebar tuh kontraknya. Walaupun udah Yes. bayar TJ Watt, Hayward sama Minka udah segepok, tapi masih bisa, sama Diontae gitu. Tapi masih bisa gitu. Terakhir ini tim yang sebenarnya jangan salah, sebenarnya ada yang dibahas. Ini Jared Goff, ya ini OL-nya ya. Sama menurut gua ini WR yang gue prediksi sih kayaknya bakal meledak nih musim ini nih. Dan bakal menguntungkan banyak fantasy manager ya. Amon-Ra St. Brown ini. Nah, Wow. menurut lu ini duo Goff sama St. Brown ya, walaupun nantinya juga Lions hasilnya ya udah diprediksi lah ya, karena ya begitulah Lions. Tapi menurut lu nih duo Jared Goff sama Amon-Ra St. Brown ini harus diperhatiin nggak buat musim 2022? Eh, Mungkin nggak cuma Amon-Ra St. Brown ya, karena kemarin juga Lions udah ngedraft wide receiver Oh iya, baru lagi Jameson kan. Williams. Oh iya, gue lupa masukin Jameson. Iya, Jameson Williams ya. Ya, unfortunately kemarin Jameson Williams ini kan juga masih cedera ya. Habis Iya. dia kayaknya cederanya pas dia lagi di National Champions itu. Jadi akan butuh beberapa waktu untuk Jameson Williams masuk ke skemanya dari Detroit. Mhm. But in the meantime, gue setuju sama lo, Deal. Dan duet antara Jared Goff dan Amon-Ra St. Brown adalah focal point dari offense-nya Lions. Iya. Selain di wide receiver, mereka juga punya running back DeAndre Swift, mereka juga ada tight end TJ Hawkinson. Jadi mereka punya young core yang bagus di offense. Nah, sekarang apakah mereka bisa translate those core untuk menjadi W? Itu pertanyaannya. Kemarin kan juga mereka banyak banget kalah di close game juga Iya. kan. Kasian juga. Gue jujur sebenarnya gue rooting for this team karena this team ini benar-benar kayak fun to watch aja. Kayak mereka mainnya hard nose football, terus habis itu juga mereka juga mainnya nggak yang nyerah gitu aja gitu. They still fight loh. Dan yang mentalitinya itu berasal dari head coach mereka yaitu Dan Campbell. Dan Campbell. Iya. Jadi dan jangan lupa Detroit Lions kan sekarang lagi featured in the Hard Knocks ini. Nah, iya betul. Lagi ada di Hard Knocks. Jadi ini biar kita bisa nonton nih seberapa interesting lah dari Detroit Lions untuk musim 2022. Iya. Itu kalau kalian nonton Hard Knocks ada di ini ya, NFL Game Pass, itu gratis, langsung aja langganan di NFL Game Pass ya. Nah, Yes. ini tadi gue lupa lagi masukin foto, tapi kita bahas defense ya. Nah, ini kan ntar satu lagi. Nih DeAndre Swift. Ini menurut gue ya, DeAndre Swift ini kalau buat fantasy ini ya, fantasy aspek ya. Menurut gue DeAndre Swift ini versi diskonannya Jonathan Taylor. Lu setuju nggak? Lebih tepatnya Jonathan Taylor dari week 1 sampai week 12 sih, karena berikutnya dia akan sering cedera itu. Oh iya sih, iya benar juga ya. Oh iya, DeAndre Swift ya. Ya. Tapi in limited play time sih dia actually playing really good ya. Dia juga salah satu yang cukup dual threat, bisa rushing, bisa receiving. Jadi ini sebenarnya Lions, makanya gue tadi bilang offensive core-nya mereka ini bisa Jared Goff yang sebenarnya juga lebih solid kemarin. Ini running back wide receiver sampai tight end itu mereka punya almost everything gitu. Iya. Mereka punya weapons, tapi ya for somehow some way ya suka ada kayak divine intervention yang ngegagalin mereka untuk dapetin kemenangan. Iya. Jadi ya maybe this season will be different ya. Dengan mereka mungkin bisa take into the next step. Dan if all of them are healthy,
especially their rookies, Jameson Williams dan juga Aiden Hutchinson. Kita hampir lupa ngomongin Aiden Hutchinson. I think Lions can go at least improve dibandingkan musim lalu. Oke. Nah, ini gue tadi defense gue lupa banget bahas karena gue pas preseason gue merhatiin ini satu pemain ini bagus, tapi gue sebelum ke pemain selanjutnya gue ganti dulu ya. Ini kan Jeff Okudah kan. Nah, tapi sebelum Jeff Okudah, kemarin kan Lions di second overall pick ambil Aiden Hutchinson kan. Aiden Hutchinson dari Michigan ya kan. Menurut lo Hutchinson front runner buat menang Defensive Player of the Year nggak? Saat ini dia front runner untuk Defensive Player of the Year. Karena gue ngelihat dia tuh kayak, gue selalu meng-compare Aiden Hutchinson tuh dengan Nick Bosa. Karena in terms Nick Bosa langsung? Nick Bosa di rookie season lah ya. Oh oke, kenapa? Karena secara build itu mereka hampir mirip. Mereka nggak super tall, tapi mereka bulky juga. Dan mereka itu have a great motors, jadi kayak kencang dari pas mereka scrimmage. Jadi ini salah satu bisa dibilang prospek terbaik di draft class musim ini kan, secara hype-nya. Jadi I don't think it will be that hard buat Aiden Hutchinson biar bisa adjust di NFL, karena dia juga salah satu talenta defense muda terbaik saat ini. Jadi as a defensive rookie of the year, dia adalah odds nomor satunya lah untuk awardnya defensive rookie of the year. Oke, nah ini sekarang yang di foto nih juga kemarin masuknya ini ya top 5 draft pick ya. Kalau ini Jeff Okudah kemarin diambil di third overall pick tahun 2019 ya? 2020 ya. Nah, 2020. Tapi kan ya di dua musim terakhirnya kan kelihatannya mengecewakan ya. Apalagi musim kemarin dia cedera kan. Dan kena burn juga sering, apalagi sama Davante Adams ya, 2 kali. Tapi kalau lihat dari preseason kemarin nih, Okudah mainnya lumayan loh. Malah Dan Campbell kemarin udah bilang Jeff Okudah dapat CB1 di Lions. Nah, menurut tuh ini Okudah apakah bakalan jadi cornerback yang yang bagus tapi under the radar kayak AJ Terrell kan. AJ Terrell kan di mainnya bagus banget tapi Falcons-nya kayak gitu ya kan. Atau ya gimana menurut lo? Iya, gue juga berharap Jeff Okudah bisa live up to the hype ya. Karena dari third overall pick itu dia having a rough 2 seasons. Dia played very bad di rookie season dan dia kena season ending injury di musim selanjutnya. Ya, gue berharap Jeff Okudah bisa live up to the promise lah ya. Jadi dan selama preseason kemarin dia juga nunjukin that flashes of brilliance gitu loh. Jadi adalah optimisme dari fans Detroit kalau misalkan Jeff Okudah bisa balik lagi jadi kayak Ohio State Jeff Okudah gitu. Jadi gue rasa sih kalau everything goes well dan dia stay healthy, dia udah develop juga, gue rasa gue juga setuju, dia akan jadi underrated cornerback yang nggak banyak dilirik orang, but played really well dan ya live up to the promise ya. Oke. Nah ini Okudah kalau menurut gue harus diperhatiin sih. Bisa aja kayak AJ Terrell ya. Bagus tapi timnya kan. Bisa banget. Iya, nah. Oke. Terakhir sebelum kita menutup podcast ini, menutup siapa yang bakal juara di NFC North? Apakah lagi-lagi Packers atau tiba-tiba Vikings atau Bears itu atau Lions? Safe bet-nya pasti adalah Packers ya. Karena ya they still have Aaron Rodgers gitu, freaking Rodgers. Jadi beda kelas lah dibandingkan quarterback lainnya, ada Kirk, terus Justin Fields sama Jared Goff. Ya, but deep down in my heart gue rooting for Detroit. Serius lo? Gue cuman rooting for aja ya, tapi rooting ya. Gue nggak memprediksi bahwa mereka bisa jadi juara di divisinya.
because it's still pretty tight di NFC North juga. Karena Vikings still pretty good. Bears juga mungkin ada kemungkinan juga mereka akan lebih baik dibandingkan musim lalu. But gue pengen ngelihat Detroit Lions tuh masuk playoff gitu loh. Maybe someday, maybe this year, maybe next year or gimana. Tapi this team itu kayak dia suffered enough loh. Mereka terlalu menderita untuk tidak masuk playoff beberapa tahun ke belakang loh. Jadi gue merasa kayak, man, Detroit Lions deserve to go to get something loh. Jadi ya udah, gue pengennya nge-root for Detroit Lions. Jadi ya sorry 3 tim yang lainnya, but I hope Detroit Lions can win the division. Oke. Gila sih kalau misalnya menang divisi, Dan Campbell fix sih. Pas di interview nangis deh. Wah, dia speech-nya tuh bikin gue semangat loh. Iya, bikin lu pengen lari tabrakin ke tembok nih kalau istilah di luar ya, run through the wall ya. Iya. Dengerin speech-nya ya. Oke. Nah, itu jadi preview NFC North. Sebentar lagi musim 2022 dimulai, berarti mulai 2 minggu lagi kita bakalan ini ya, tradisi weekly review ya, dari week 1 sampai Super Bowl tuh, sampai Februari. Gak berasa loh NFL sebenarnya, gak berasa. Ini aja udah gak berasa kan, libur 6 bulan, abis Super Bowl ini udah mau mulai lagi musim 2022. Jadi langsung aja klik join di samping tombol subscribe biar dapat akses 2 hari lebih cepat dari kita upload reguler. Karena kalau ketinggalan berita NFL satu aja udah ketinggalan semuanya deh. Makanya langsung klik join, cuman 10.000 aja. 10.000 doang per bulan. Oke, jadi langsung aja klik join. Semua sosial media kita udah kita tulis di deskripsi video ini. Langsung aja join. Thank you yang udah nonton dan dengerin. Sampai ketemu 2 minggu lagi di Weekly Review Week 1 musim 2022 ya. Dadah semuanya. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.